Semenjak dibentuk dari tahun 2003 sampai 2026, ya, Mahkamah Konstitusi selama 23 tahun ini kebanyakan mengurusi sengketa pilkada, sengketa pemilu ataupun sengketa pilpres. Baru kali ini Mahkamah Konstitusi ngurusin masalah ijazah. Ijazah, bayangkan kalian. Kalau ngomongin ijazah, misalnya di pengadilan negeri atau di PT UN, MK. Refli Harun. Aduh, aku tahu kau itu masih junior gitu loh. Tapi jangan konyol-konyol amat gitu. Refli Harun ini kan berbicara masalah apa? Ya kan dia ini kan ahli hukum tata negara, ahli hukum konstitusi, kan begitu. Itu yang dibicarakan, bukan pidana. Gitu loh. Yang didalami itu, ya kan begitu. Artinya apa? Untuk ilmu pidana, hukum pidana, ini Refli Harun masih jauh. Tapi soknya minta ampun. Sok dia paling pandai. Ternyata Kosinudin standarnya itu jauh di atas dia. Dia minta SP3, sementara Kosinudin sampai sekarang nggak ada itu kepengen SP3 untuk RRK. Nggak ada. Kemarin dia pergi ke MK, nggak lolos, dia MK pergi ke Irwasum. Memohonkan surat SP3 untuk kliennya. Sedangkan si Ahmad Kosinudin nggak membuat hal yang memalukan seperti itu. Udah jelas-jelas kliennya, ya, Rizal, Rustam, dan juga Kurnia, itu memiliki kesempatan untuk RJ. Nggak diambil. Nah ini, Rizwan Roy Tifa nggak punya kesempatan untuk RJ. Ngotot minta SP3. Aduh, ya. Dan tahu nggak kalian, Tifa di dalam sebuah statementnya mengatakan bahwasanya dia yakin hukumannya cuma 9 bulan. 9 bulan. Kita dengarkan. Lalu, yang lebih dari itu sebetulnya, kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Siapa sih yang di sini yang ketakutan, yang risau, yang gundah gitu ya, yang masih menggunakan projo, padahal sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden. Jadi maksud Dokter Tifa ya, yang putus asa ini justru Jokowi. Iya, kalau kita kan tetap ya artinya. Makanya udahlah, jangan ngomong sidang lagi, sidang. Memang siapa sih yang takut? Yang takut sidang itu siapa? Sekarang Prof. Din Samsudin bisa katakan, kalau Dr. Tifa dan kawan-kawan itu salah, kami bakal dihukum 9 bulan. Tapi kalau Pak Joko Widodo itu salah, ternyata memasukkan ijazah, beliau dihukum 10 tahun. Sekarang siapa yang takut? Coba. Oke. Dah. Din Samsudin kau percaya? Baru tahu aku kalau Din Samsudin itu ahli pidana. Ahli hukum pidana dia. Kapan dia kuliah? Pengacara dia, iya. Kalau yang dipercaya itu Otto Hasibuan. Dia kan setelah itu Hotman Paris Hutapea. Setelah itu katakanlah sejelek-jeleknya Rahman Nasution. Dia kan? Itu yang dipercaya. Atau sekaligus Ahmad Kosinudin gitu loh. Din Samsudin dipercaya. Enggak aja Din Samsudin dipercaya. Bilang dulu sama kuasa hukummu itu si Refli Harun itu ya. Banyak-banyak dulu belajar. Habis dari MK, Irwasum, dari Irwasum kemana lagi? Din Samsudin. Aduh, ya. Nah, jadi mereka ini sekarang ya sudah mulai panik, sudah mulai panas, sudah mulai kelojotan, sudah mulai gelisah, sudah mulai bermuram durja. Karena apa? Ya, karena ternyata makin ke sini pembuktian demi pembuktian sudah dilakukan dan sudah kalian tahu Bonatua Silalahi menemukan fakta bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo tidak ada masalah. Ya, dan kalian tahu nggak Bonatua Silalahi dia karena penasarannya dia mau bikin wawancara sama Bapak Joko Widodo. Aku udah lihat suratnya. Dia sudah mengajukan surat untuk wawancara kepada Bapak Joko Widodo.
Aduh, kita lihat. Bukannya seperti di pembukaannya ya. Kepada yang terhormat. Tapi dengan tegas, dengan nilai-nilai akademik. Sok kali kau. Siapa kali kau itu presiden? Presiden ke-7 udah bikin banyak hal untuk bangsa ini. Kau bikin apa? Gayamu bikin surat itu kayak apa aja. Kayak kau menyurati mahasiswamu. Enak kali kau. Tapi jujur aja aku bilang, kalau aku jadi Bapak Joko Widodo, nggak akan mau kau ngeladeni manusia yang satu ini. Untung di dia, rugi di awak, ya kan gitu. Apa katanya? Dia mau mengisi gap, ya kan? Dia ingin mewawancari Bapak Joko Widodo. Apa yang terjadi dari tahun 1980 sampai 1985? Cari sendiri. Kalau kau mau nanya, nanti kau bilang keterangan Bapak ini nggak bisa dipercaya. Pergi kau, kalau kerja di Aceh, pergi kau ke Aceh sana. Setelah itu Bapak Joko Widodo buka perusahaan, pergi ke perusahaannya. Foto-foto itu tempat usahanya, pabrik kayunya, ya kan? Kalau tahun 85 dia melamar pekerjaan, cari surat lamaran pekerjaannya. Ini akan berkembang terus, kan begitu mau ngapain? Ya, untuk masalah Bapak Joko Widodo, ya, Bapak Joko Widodo dari tahun 85 dia lulus, ya. Itu menjadi masalah sama kalian ijazahnya. Apalagi mau kalian permasalahkan nanti? Surat lamaran kerja. Surat pindah dari Solo ke Aceh. Surat pindah dari Aceh ke Solo. Terus Bapak Joko Widodo nanti buka usaha. Kalian nanti periksa lagi izin usahanya. Kalian periksa lagi amdalnya. Kalian periksa lagi siup situnya. Kalian periksa lagi nomor izin usahanya NIB. Nggak ada habisnya itu Bonatua, nggak ada habisnya. Lagian seorang peneliti, memang betul objek penelitiannya adalah ijazah Bapak Joko Widodo. Subjeknya Bapak Joko Widodo. Ya kan Bapak Joko Widodo. Cari sumber yang lain dong. Kan begitu. Ketika kau sudah cari sumber yang lain, kau tinggal mencocokkan dengan apa yang disampaikan Bapak Joko Widodo. Itu baru namanya penelitian. Kalau dari orangnya langsung itu namanya contekan. Bukan penelitian namanya itu. Bikin malu aja kau. Jadi sebelum kau teliti Bapak Joko Widodo, sebelum kau analisa, sebelum kau tanya gap dari 80 sampai 80, kau tanya dulu gap dan sama si respon itu. Ya. Enak aja kau ngomong kau, ya. Kayak penting aja kedatanganmu ke rumah Bapak Joko Widodo ke Solo. Nah, tapi apapun usaha yang dilakukan, ya, apapun usaha yang dilakukan oleh oleh Rismon, Roy Suryo, Tifa, lewat Refli Harun, ya, hampir bisa dipastikan bahwasanya SP3 hampir mustahil dikabulkan. Ayo kita dengar penjelasannya. Kami juga meyakini hari ini penyidik juga belum terlalu yakin kok dengan adanya dugaan-dugaan yang hari ini dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka. Hari ini klien kami sampai hari ini nggak ditahan tuh. Mau di KUHP yang lama mau di KUHP yang lama maupun di KUHP yang baru, ya tentu penyidik harus yakin dulu gitu. Karena kenapa? Begitu dilakukan penahanan kan ada konsekuensi hukum. Penyidik harus terikat pada masa penahanan. Begitu terikat pada masa penahanan kan ada tahapan-tahapan yang harus mereka kejar. Sampai hari ini, untuk pemeriksaan saksi kami yang meringankan, saksi Ade Charles, kemudian ahli-ahli kami, belum ada tuh jadwalnya, sudah kami tagih-tagih loh ke Polda. Penyidik belum keluarkan tuh jadwalnya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, 5 tersangka dalam klaster pertama belum dipanggil, belum diperiksa. Jadi ada narasi yang dibangun oleh teman-teman pendukung Pak Jokowi bahwa Mas Roy bersama tim kami, tim kuasa hukumnya, itu kemudian mengulur-ngulur waktu banyak time, yang enggak lah. Bang Aristo, pertimbangannya apa sehingga Polda Metro Jaya, kepolisian panjang sekali waktunya. Sampai sekarang belum ada pihak yang diakomodasi lagi. Jadi gini, mungkin pertama kan Bangsa Ngaji ini kan dan Pak Roy Suryo itu kliennya ya, meminta saksi dan ahli ya. Dan memang di dalam KUHP kita yang lama ya, yang baru juga, kalau meminta saksi dan ahli untuk diperiksa itu
harus dikabulkan. Nah, logikanya karena ya hidup saya lagi terancam nih, bukan hanya 1-2 tahun nih, 8-12 tahun, berikanlah saya instrumen untuk membela diri saya. Oleh karena itu dikasihlah instrumen, mau panggil saksi siapa, sini saya periksa, mau panggil ahli siapa, saya periksa. Itu memang dijamin dan logikanya ada di situ. Ya. Kemudian yang kedua, nah nanti memang debatnya persoalannya adalah biasanya ya tensinya ini benar-benar mau membela diri atau mau memperlama waktu. Nah itu biasanya tensinya. Makanya kadang-kadang praktek yang ada penyidik suka ya sudah nanti aja di sidang pengadilan, nanti aja kalau mau mengajukan saksi dan ahli. Nah itu mungkin pertimbangannya kenapa lama, dan saya pikir banyak ya Bang Sangaji saksi dan ahlinya yang mau diajukan ya, dan sah-sah aja. Harapannya adalah siapa tahu penyidik ini berubah pikirannya sehingga menjadi SP3, walaupun jarang ya. Saya harus katakan jarang terjadi ya. Bang Sangaji, Bang Berarti dalam Jimmy kasus pasti Roy tahu Suryo sebagai SP3 lawyer. mustahil. Kenapa? Dalam kasus Roy Suryo ijazah ini SP3 mustahil antara Jokowi dan Roy. Kalau murni prosedur hukum ya, tidak ada sesuatu yang luar biasa, hampir mustahil. Saya tidak boleh katakan mustahil, tapi hampir mustahil. Ya. Kenapa? Karena ya sudah tersangka, sudah konferensi pers, sudah mengatakan punya bukti banyak. Karena menetapkan tersangka cuma 2 alat bukti, dan kemudian polisi mengatakan punya bukti yang banyak. Nah, sekarang kalau prediksi saya, analisa saya, yang dilakukan oleh Polda ini ya sekarang hanya menjalankan kewajibannya aja. Minta diperiksa, ya sudah, saya periksa. Ya, saya nggak tahu dibatasi atau tidak. Semestinya kan tidak boleh dibatasi, tapi prakteknya suka dibatasi. Nah, inilah menurut saya yang menjadi pertimbangan utama. Kalau pertimbangan keduanya tadi Bang Sangaji mengatakan mungkin masih ragu-ragu terhadap pasal penetapan tersangkanya, kayaknya sih enggak ya. Kayaknya enggak. Kenapa? Karena apalagi perkara sebesar ini, gelar perkara sudah berkali-kali, agak susah kalau ragu-ragu. Jadi alasan yang paling plausible, yang paling possible adalah ya tadi dia menjalankan formalitas saja, menjalankan ya sudah, kalau perlu saya dengar ya saya dengar. Gitu. Apakah itu bisa merubah pikiran para penyidik? Kayaknya susah, saya bilang tadi, hampir mustahil. Kenapa? Karena, nah ini juga salah satu argumentasi saya, karena tidak diberikan akses juga terhadap ijazah. Ijazahnya cuma dikasih begitu doang. Ya, jadi tidak mungkin, hampir tidak mungkin kubunya Bang Sangaji ini melahirkan satu bukti yang spektakuler yang bisa meruntuhkan konstruksi kasus. Karena dia tidak mungkin melahirkan argumentasi yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak punya akses yang sama terhadap alat buktinya. Begitulah kira-kira realita penegakan hukum. Udah dengar kan? Siap-siap kecewa, siap-siap makan hati. Itu makanya, jadi jangan sok-sokan ya kan? SP3 ya, coba dulu Refli Harun. Kalau kau nggak sanggup menangani satu perkara, jangan kau maju di depan, di belakang aja kau cari pengacara yang lain. Aduh. Nah, ini dia. Nih, Rismon mengatakan bahwasanya kalau saya dikriminalisasi, kalau peneliti pemikir dikriminalisasi, takutnya nanti yang tersisa adalah orang-orang dungu. Yang mengkriminalisasi kalian siapa? Yang dungu siapa? Yang dungu itu orang yang gak berakal sehat, gak berakal waras. Apa itu? Presiden sudah 10 tahun, gubernur beberapa tahun, wali kota hampir 10 tahun. Apa lagi yang mau disangsikan dari ijazahnya? Yang disangsikan itu ngaku-ngaku dari luar negeri, ngaku-ngaku dari Jepang, tapi gak bisa bahasa Jepang. Itu dia, nih kita dengarkan nih. Oke. Terima kasih pada para kuasa hukum kami, Dr. Refli Harun, Bang Jamanda Girsang dan lainnya. Persidangan apa yang kami gugat untuk diuji pasal-pasal kepada kami itu ya semoga berguna bagi generasi ke depan, terutama juga generasi sekarang. Semoga pasal-pasal yang menurut saya defamation itu adalah pasal-pasal peninggalan kolonial ya. Saya kira juga para pejuang kita yang ingin memerdekakan Indonesia pasti pertama-tama kena pasal itu dulu, defamation oleh penjajah kolonial Belanda. Sudah seharusnya pasal-pasal seperti ini
seharusnya dicabut ya total dari muka hukum di muka bumi Indonesia ini ya. Nah, terkait dengan apa yang kami gugat bahwa terutama untuk para kaum akademisi, peneliti, aktivis, dan penulis, seharusnya pasal ini tidak bisa lagi diterapkan kepada mereka yang menurut saya kaum pemikir, ya kaum pemikir sekaligus kaum pemberani, ya, karena menuliskan atau menggugat orang hal-hal yang banyak orang sebenarnya tidak berani, ya banyak orang tidak berani. Jadi hanya segelintir ternyata di Indonesia ini kaum pemikir yang juga punya keberanian, karena sudah tersedia di sistem hukum kita pasal-pasal, banyak pasal yang bisa dipakai untuk menjerat. Oleh karena itu sidang kali ini ya semoga kita berhasil demi anak cucu kita, ya demi kaum pemikir masa kini dan masa depan. Jangan lagi seharusnya riwayat pendidikan berikut dengan dokumennya yang seharusnya publik, baik untuk presiden maupun wakil presiden, itu tidak boleh dikaji, ya. Kalau tidak boleh dikaji, maka buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA ini bisa disandera lagi, bisa berakhir di meja penyidikan lagi. Meskipun ya seperti yang kami alami, ya pertanyaan tentang mekanisme metodologi yang kami tuliskan dalam buku Jokowi White Paper itu penyidiknya pun nggak tahu apa-apa, istilah mendasar pun nggak tahu apa-apa, tetapi mereka merasa yakin sekali kami melakukan manipulasi. Nah, yang subjektivitas semacam ini atau multi interpretasi semacam ini seharusnya tidak boleh ada di negara ini, gitu. Biarkanlah kaum pemikir menulis, menerobos hal-hal yang sudah status quo. Ya, kalau status quo, mereka yang tidak pemikir tentu menerima saja. Oh, Gibran memang lulus SMA kok. SMA-nya di mana? Ya di situ. Ya. Tapi kalau pemikir yang enggak, peneliti, pengkaji, itu akan bertanya, kok bisa seperti itu? Kok bisa ada dokumen penyetaraan dari dua jenjang pendidikan yang berbeda? Itulah kaum pemikir. Kalau di Indonesia ini kaum pemikir dengan gampang dikriminalisasi dengan pasal-pasal berlapis, sisanya siapa? Bisa jadi suara-suara kaum pemikir, kami seperti kami ini dan lainnya, itu mewakili ratusan juta kaum awam yang tidak berani untuk mengutarakan pemikirannya. Berarti kalau kaum pemikir di Indonesia dengan gampang dikriminalisasi, dicari-cari kesalahannya, yang tersisa jadi kaum dungu dong, dungu dan bisu. Apa mau republik kita ini hanya tersisa seperti itu? Bahkan ada seorang jenderal mengatakan kalau Pak Jenderal atau siapa ya, Purnawirawan atau kaum pemikir lainnya, kalau RRT saja dengan gampang dimasukkan ke penjara, maka selesai sudah rakyat Indonesia ini, ya selesai, ya. Maka tidak akan ada lagi yang berani mengkritik penguasa di republik ini. Bayangkan, kami itu didukung oleh para PH yang 7 kali 24 jam bekerja loh, ya. Dan kami tidak dibayar, bahkan seringnya saya malah dibayarin di kantin, ya. Bayangkan, inilah mereka-mereka inilah sebenarnya pejuang-pejuang masa kini, bukan kami RRT. Ya, RRT itu didukung oleh banyak PH yang saya pun tidak tahu draft ini selesai karena saya tidak paham juga. Dan selesai, para PH. Udah dengar kalian kan? Yang tersisa hanya orang dungu. Nggak apa-apa tersisa orang dungu, tapi orang dungunya betul-betul waras. Daripada yang ngerasa pintar tapi gila. Nggak apa-apa dungu, yang penting punya hati untuk memajukan bangsa. Yang jadi pertanyaannya, siapa sekarang yang dungu? Enak aja kok bilang-bilang orang dungu. Aduh. Ya. Nah, ini ya. Kita akan lihat ya. Kita akan dengarkan apa kata Bapak Suhadi, ya. Beliau ini adalah seorang lawyer yang mengatakan bahwasanya ya betul, pencemaran nama baik mereka nggak takut.
ya sanksi daripada fitnah, mereka nggak takut. Karena apa? Hanya 9 bulan, 1,5 tahun, setelah itu 4 tahun. Yang mereka takutkan adalah ya pasal tambahan dari penyidik. Apa itu? Manipulasi dokumen. 12 tahun plus 12 miliar dendanya, kita dengarkan. Dek Ya. Pak Suhadi, kalau kita lihat kan itu pasal berlapis itu Pak. Betul. Dari Pak Jokowi tuntutannya ada soal pencemaran nama baik, soal macam-macam. Terus juga ada soal dari pihak penyidik sendiri ditambah dengan soal pengeditan, Betul. memanipulasi data. Bisa dijelaskan nggak Pak? Kira-kira apa yang membuat Roy Suryo CS ini begitu ketakutan menurut Pak Suhadi? Kalau saya lihat justru pasal ini. Sebetulnya kalau saya lihat pasal tentang pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya, itu nggak terlalu buat dia nggak terlalu heboh dalam kaitan ini, ya. Karena itu bisa ditepis dengan berbagai cara barangkali. Barangkali kalau saya melihat semangatnya dia. Tetapi dalam pasal 32 dan pasal 35 ya, Undang-Undang ITE, ini bagi dia ini sangat berat untuk bagaimana dia bisa mengelak. Karena saya yakin ya, penyidik dalam kaitan ini dia sudah menemukan data, penyidik dia sudah menemukan data ada pengeditan ijazah, ya ijazah fotokopi nih, yang diedit, yang diblas sama Roy Suryo sebelum Dian Sandi. Sebelum kan itu Dian Sandi. iya, Oke. kan itu persoalannya. Ya, Dan ya, kalau itu nanti mengumumkan di dalam persidangan, dia nggak akan bisa menolak lagi. Dia nggak bisa mengelak dari peristiwa-peristiwa yang sudah ada itu. Itu yang dia takutkan. Ya, Karena ya. kenapa? Ancaman di 32 itu ancaman hukumannya Undang-Undang ITE ya, itu 10 tahun. Di pasal 35 Undang-Undang ITE itu 12 tahun. Bukan hanya hukuman yang menjerat dia, tetapi juga ada denda ya. Di pasal 32 dendanya itu 10 miliar. Di pasal 35 dendanya 12 miliar. Boleh. Bagi Roy Suryo ini bukan persoalan yang menurut saya gampang. Makanya kalau kita melihat bahwa fitnah dan lain sebagainya, itu kan menurut saya ya itu hanya menutupi atau mengelabui keadaan-keadaan yang memang terjadi dalam proses penyidikan. Karena kenapa ini pasal 32 dan 35 ini tidak dicuatkan ke depan oleh orang-orang yang kita sebut sebagai penasihat hukumnya? Karena ini pasal yang paling menakutkan. 12 tahun nggak kecil buat Roy Suryo, apalagi dia residivis dalam berkaitan Sudah ini. pernah terkena Iya. di kasus yang sama. Betul, gitu, Pak, ya? itu ditambah lagi sepertiga. Oke. Berarti bisa di lebih dari 12 tahun nanti dia kena dalam kasus ini. Dan itu sangat berat buat dia. Itulah yang menjadi, kenapa saya katakan dia ada kekhawatiran. Bukan di pasal remeh-temehnya tadi yang saya sebutkan. Dan lagi, kita mau juga jelasin di sini. Pasal 32 dan 35 itu bukan laporannya Pak Jokowi. Ya, karena laporan Pak Jokowi itu berkaitan dengan fitnah, ya, Pencemaran. dan pencemaran nama baik, ya, dan juga kemudian ada penghasutan. Tapi pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE ini hasil temuan yang dikerjakan oleh penyidik. Polisi ini artinya. Oleh penyidik dalam hal ini polisi, ya, di mana ditemukan di situ bahwa memang ada pengeditan data. Jadi informasinya nih, ya, ijazah Pak Jokowi yang fotokopi ini oleh kelompok-kelompok tertentu ini dipotong-potong katanya. Terus kemudian dijadikan satu, kemudian diblas, diberitakan, ya. Nah ini yang menjadi viral kan awalnya dari sini gitu kan, gitu ya. Nah terus kemudian ya berkaitan dengan masalah ini, ya siapa yang melakukan? Ya tentunya dari orang-orang tersebut. Ya kita juga nggak bisa di dalam podcast ini menjelaskan seperti itu. Ya. Nah inilah temuan yang disebut dengan temuan penyidik. Kemudian orang bertanya, emang penyidik boleh mengembangkan berita dokumen penemuan-penemuan itu menjadi pasal-pasal? Boleh, berdasarkan Perkap Kapolri. Ya, ini ada dasarnya. Perkap Jadi, itu peraturan. Peraturan Kapolri, ya, peraturan Kapolri. Dia adalah turunan dari KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu ada namanya Perkap, turunannya. Nah, turunannya ini ya yang dikatakan tadi, dia membuat laporan tipe A namanya, ya, bukan tipe B, bukan laporan biasa.
tapi laporan khusus, namanya laporan tipe A. Itu yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik membuat laporan untuk kepentingan penyidikan itu sendiri, dan kemudian dia menemukan 2 pasal tadi, 32 dan 35. Jadi jangan salah, ini yang nggak bakalan bisa dibantah oleh yang bersangkutan. Siapa pelakunya ya nanti kita lihat di dalam persidangan. Makanya menurut saya kasus ini sangat menarik dan menjadi sangat seksi gitu ya. Jangan melihat kasus-kasus di depannya yang dilaporkan itu, tapi temuan yang dilakukan oleh penyidik yang nanti akan diungkap di dalam persidangan oleh jaksa penuntut umum, ini yang akan menarik dan akan menjadi seksi. Udah dengar? Cerdas sedikit kawan. Jangan udahlah bodoh membodoh-bodohi. Nah ini ada lagi ijazah. Ya katanya mereka mengklaim ada 6 versi ijazah Bapak Joko Widodo. Yang megang ijazah Bapak Joko Widodo aslinya cuma 1. Kok bisa nyampe di sana versinya jadi 6 versi? Berarti di sini kan sudah hampir bisa dipastikan yang memalsukan dan merekayasa kalian. Enak aja kalian sama ini Bapak Joko Widodo yang kalian tuduh. Ayo kita dengarkan ini. Ya, singkat dari saya untuk Mahkamah Konstitusi ini sekali lagi seperti yang saya sampaikan pada waktu yang lalu bahwa ini adalah perjuangan bagi kita semuanya, bukan hanya perjuangan bagi kami para peneliti ini, tetapi ini juga merupakan sebentuk perjuangan untuk utamanya adalah seluruh peneliti, seluruh akademisi, seluruh aktivis di seluruh Indonesia agar kita betul-betul bisa terlindungi oleh pasal 28 ayat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu maka sekali lagi kami sampaikan bahwa apa yang kami perjuangkan di Mahkamah Konstitusi ini bukan untuk membatalkan pasal-pasal yang menjadikan pasal-pasal itu sebagai kriminalisasi bagi kami, tetapi kami ingin meminta penafsiran, terutama terkait dengan kepentingan kami, para akademisi, para peneliti. Itu yang menjadi perjuangan kami hari ini. Mudah-mudahan dengan perbaikan-perbaikan yang sesuai dengan apa yang dinasihatkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yang sudah kami dengan penuh ketelitian dan penuh kehati-hatian sudah kami lakukan koreksi, perbaikan. Mudah-mudahan kali ini apa yang kita upayakan bisa mendapatkan hasil, dan di bulan puasa, di bulan Ramadan ini mudah-mudahan Allah SWT juga memberikan hikmah dan kemudahannya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan sidang citizen lawsuit di Solo. Ya, ini juga perjuangan berikutnya, insya Allah saya yang melanjutkan dari yang sudah dilakukan oleh Pak Roy Suryo dan Pak Rizman Syanipar. Kami diundang menjadi ahli, saya diundang menjadi ahli untuk CLS insya Allah besok tanggal 24 Februari 2026 di Solo insya Allah. Dan sekali lagi itu ada bentuk perjuangan di mana kami para peneliti akan menyampaikan segala sesuatu yang sudah kami lakukan penelitian. Alhamdulillah juga setelah kami selesai melakukan penelitian tentang ijazah Joko Widodo yang sudah kami bukukan di buku Jokowi's White Paper dan sudah kami launching tanggal 28 Agustus 2025 yang lalu, bertubi-tubi para peneliti, para akademisi, para ilmuwan itu bersama dengan kami, ya, antara lain Pak Dr. Bonatua Silalahi, Ibu Dr. Leonie Lydia dan banyak ahli yang lain juga bersemangat ya untuk bersama-sama dengan kami memberikan tambahan data dan tambahan hasil analisis sesuai dengan domain masing-masing ya. Dan alhamdulillah juga saat ini di tangan kami juga sudah ada 8 versi dari ijazah Joko Widodo ya. Versi yang terakhir, versi yang ke-7 dan ke-8 ya sudah kami terima juga, merupakan hasil dari perjuangan Pak Dr. Bonatua Silalahi ya, dan itu semakin menambah lengkapi dari versi yang sudah kami sampaikan di media. Versi ke-7, versi ke-8. Versi ke-7 dan versi ke-8 kita juga lihat ya, memang berbeda ya, berbeda itu dari sisi artefaknya ya, dari sisi artefaknya, dari sisi penampilannya.
Jadi yang kami nyatakan berbeda itu bukan dari keseluruhan dokumen, tapi dari sisi artefak-artefak atau dari dari jamurnya. Ya. Artefak ya, dari komponen-komponen yang ada pada dokumen ini ya. Dan ini semakin menguatkan temuan dari kami bertiga ya, bahwa ijazah Joko Widodo yang beredar, yang selama ini sudah menjadi domain publik ya, itu 99,99% adalah tidak otentik ya. Nah, dan esok hari insya Allah saya akan hadir dalam keahlian saya sebagai ahli medis, sebagai ahli epidemiologi perilaku, dan sebagai peneliti pada bidang neuroscience behavior. Jadi intinya adalah bahwa keahlian saya diperlukan untuk membuat dokumen yang merupakan benda mati ini menjadi benda hidup. Sebab benda mati ini ya ada komponen benda hidupnya, yaitu orang ini ya. Nah, keahlian saya itu membuat yang bersangkutan ini menjadi hidup dan bisa bicara ya, untuk melengkapi dari apa yang sudah diteliti oleh Mas Roy Suryo dan Bang Rismon Sianipat. Jadi keahlian kami bertiga ini merupakan sebuah triangulasi metodologi yang insya Allah semakin membuka kebenaran dari dokumen Joko Widodo. Lebih lanjut lagi insya Allah besok ya, sidang insya Allah akan terbuka ya. Saya esok dijadwalkan menjadi ahli bersama dengan Dr. Bonatua Silalahi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dengarkan penjelasannya? Aduh, bikin malu aja orang ini satu-satu, Bang. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parpelak ya. Kita akan kawal terus bagaimana kasus ijazah Bapak Joko Widodo ini harus sampai ke persidangan. Ya, kita akan melihat mereka sebentar ngulur waktu ke sini, sebentar ngulur waktu ke sana, sebentar jumpa sama MK, bentar lagi jumpa sama siapa? Bentar lagi mungkin jumpa sama sama Badan Gizi Nasional. Sama BNPB sekalian. Pergilah. DPR udah, DPD udah. Ya kan, setelah itu Komnas HAM sudah. Nggak di OP ini pergi lagi ke MK, nggak di OP ini pergi ke Irwasum. Besok pergi ke Badan Gizi Nasional ya. Dari situ langsung tembus ke BNPB kalian. Ya, dari BNPB langsung kalian lapor ke Watimpres. Iya, pergi kalian ke Watimpres, Dewan Pertimbangan Presiden. Opung Parpelak kayaknya belum dibentuk lah. Nggak apa-apa belum dibentuk, yang penting ada laporan. Aduh, capek orang ini, Bah. Kasihan kali aku ngeliatnya. Jadi itu dulu Opung Parpelak, salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia.
Bersama rakyat kita kuat, taring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.